Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Cisan Kasih. Kali ini Cisan akan mereview sebuah drama Korea terbaru berjudul High School Return of a Gangster. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi film-film selanjutnya. Di episode ini terlihat Sekyun yang melapor polisi setelah melihat Haeyeon diculik gangster. Tapi tiba-tiba dia membatalkannya setelah teringat ucapan Haeyeon. Di sini diperlihatkan Haeyeon yang bertarung melawan para anggota geng Doso. Tapi dia kalah ketika melawan si gendut mantan bawahannya Kim Dokpal dan pingsan deh. Lalu di SMA Hangsong, Jaemin and the Gang kena hukuman dari gurunya. Si Pirang memberitahu bahwa geng Doso akan melancarkan kembali aksinya di rumah Haeyeon. Jaemin terkejut dan dia bilang gak mau tahu, urusannya dengan geng itu udah selesai. 이거 날 빌놈 취급하겠다. 어? 뭐라는 거야? 빌런 말하는 거. 빌런이야. Jaemin langsung lari saat teman-temannya mendapat tugas membawanya ke Hotel Sinho tempat geng Doso berada. Di saat lari dari kejaran si Pirang and the Gang, Jaemin melihat Sekyun duduk sendirian di halte lalu dia menariknya pergi. Setelah terbebas dari kejaran si Pirang and the Gang, dia mengatakan geng Doso akan menculik ibunya Haeyeon kembali dan disitulah Sekyun juga berkata Haeyeon juga telah diculik. Sekyun meminta tolong Jaemin membantunya agar ibu Haeyeon gak diculik lagi karena Haeyeon melarangnya lapor polisi, tapi Jaemin gak mau karena lawannya adalah gangster dan dia yakin Haeyeon berada di Hotel Sinho. Jaemin malah menyarankan Sekyun meminta bantuan ayahnya karena ayahnya Sekyun seorang jaksa. Terlihat Haeyeon baru bangun dari pingsannya, tiba-tiba Dongso menanyainya dari mana dia belajar berkelahi seperti itu. Haeyeon pun menjawab itu bakatnya sejak lahir dan Dongso berkata lagi, kamu gak takut apapun atau gak tahu rasa takut? Haeyeon malah bertanya, apa yang akan mereka lakukan pada ibunya? Dongso menjawab akan memasukkannya ke rumah sakit jiwa. Haeyeon mengatai Dongso gak punya harga diri sebagai anggota geng Chilsung karena membentuk geng sendiri seperti orang hina. Dongso lalu menarik kerah kemeja Haeyeon dan berkata bahwa Haeyeon gak ngerti apapun. Haeyeon berkata, setelah Kim Dokpal meninggal, apakah itu kesempatanmu? Bisa jadi kamu juga bisa menyingkirkan bos Chilsung. Dan kamu menyeret kerah Haeyeon ke rumah duka, apakah itu pura-pura dan menaruh foto di kolumbarium merupakan aktingnya. Lalu si Sekyun menelpon pembantu dan sopir Haeyeon agar memperketat keamanan rumahnya. Sedangkan ayahnya si Sekyun mencarinya dan menelponnya tapi nggak dijawab oleh Sekyun. Kembali ke Haeyeon dan Dongso. Dongso berkata dia nggak acting, dia mengira Haeyeon dan kenal lama sama Kim Dokpal. Dilihat dari bela dirinya dan sikap anehnya di pemakaman Kim. Makanya Kim menolongnya dan mati. Haeyeon malah nanya di mana bos Chilsung, apa mereka membunuhnya? Dongso mengatakan bos Chilsung cedera parah dan dirawat di rumah sakit. Dongso nggak bisa melayaninya setelah kematian Kim Dokpal. Lalu bos Chilsung pergi entah kemana. Itulah alasan Dongso mendirikan geng Doso karena dia nggak bisa pakai nama geng Chilsung tanpa bos Chilsung. Lalu Haeyeon meminta Dongso membubarkan geng Doso karena geng itu bekerja secara kotor. Lalu si gendut menelpon Dongso dan mengabari rumah Haeyeon diperketat penjagaannya. Lalu Dongso berkata pada Haeyeon, dia menarik laporan ke polisi tapi dia memperketat keamanan. Pasti ada hal yang disembunyikannya. Dongso teringat obrolannya dengan Lee Min-kyung. Setelah ibu Haeyeon dimasukkan ke rumah sakit jiwa, maka Haeyeon akan dikuliahkan di luar negeri. Meskipun dia bodoh, tapi Haeyeon adalah putra satu-satunya pimpinan bae dari semua istri-istrinya. Maka selama ini Haeyeon dilengkapi fasilitasnya. Makanya Lee Min-kyung mengirimnya ke luar negeri agar dia dianggap sekretaris kompeten. Di situ Dongso berpendapat sekretaris pimpinan salah menilai Haeyeon. Lalu Haeyeon malah bercanda. 너 세상에서 싸움 제일 좋아하는 나라가 어딘지 아냐? 뭔 소리고? 칠레? 지금 갖고 싶어서 깐죽거리는 기가.
Di sini terlihat ayah Sekyun menemukan Sekyun. Ternyata Sekyun sengaja memancing ayahnya datang karena ayahnya punya alat pelacaknya. Tapi ayah Sekyun menyuruh jangan ikut campur masalah Heon. Tapi Sekyun memohon pada ayahnya agar membantu Heon. Di saat Heon menantang Dongso berkelahi, dia mengatakan kelemahan Dongso yang hanya diketahui si gendut dan Dokpal selama ini. Jelas aja Dongso terkejut bagaimana bisa Heon juga tahu. Lalu Heon meminta Dongso membubarkan geng Doso dan membawa Lee Min-kyu ke hadapannya, maka dia akan menyokongnya untuk membuka restoran belut di kampungnya karena dia bisa dapat uang banyak dari pimpinan baik. Kalau Dongso nggak bubarin, maka dia akan hancur dan nggak dapat apapun. Lalu Dongso teringat ucapan Dokpal, dia bertanya pada Heon siapa dia. Heon pun menjawab dari semua yang dia katakan pasti Dongso tahu. Lalu Heon pergi meninggalkan Dongso dan bertemu Sekyun dan ayahnya. Lalu Heon memberi hormat pada ayah Sekyun. Kemudian ayah Sekyun masuk menemui Dongso dan memperingatkannya. Lalu si Dongso menelpon si gendut dan anak buahnya untuk mundur. Setelah pulang ke rumahnya, pembantu Heon menemuinya dan mengatakan kenapa Heon memperketat banyak pengawal. Lalu berkata, dialah yang menyuruh Sekyun memperketat pengawal. Heon yang baru tahu pun hanya mengiyain aja. Lee Mi-kyun langsung nyamperin si Dongso setelah Dongso menyuruh anak buahnya mundur. Dongso pun berkata Heon bukan tandingannya karena dia mengirim jaksa datang. Lalu di sini diperlihatkanlah alasan Dongso bekerja sama dengan Lee Mi-kyung selama ini. 그게 뭔 소리고? 돈 안 내면 수술이 안 된다고? 지금 Ternyata dia punya hutang budi pada Lee Min-kyung demi biaya operasi Kim Dokpal. Dan Dongso lemah akan hutang budi itu yang membuatnya gak bisa lepas dari Lee Min-kyung. Tapi Dongso punya rencana di balik itu. Setelah kepergian Lee Min-kyung, Dongso mengatakan pada si gendut bahwa dia membiarkan Heon pergi karena Heon tahu semua yang diketahui Kim Dokpal. Tapi si gendut malah menduga Heon adalah putranya Kim Dokpal, tapi Dongso malah jawab kalau Heon adalah penipu. Bukan anaknya Kim Dokpal, makanya setelah itu mereka akan membuntuti Heon, menangkapnya, dan menyerahkannya ke Lee Min-kyu. Di ruang belajar, Sekyun gak datang, padahal Heon udah menunggunya lama, tapi tak lama kemudian dia mengajak bertemu di taman bermain anak-anak. Di sini Sekyun melarang Heon menghubunginya lagi dan gak akan bergaul lagi dengan Heon karena ayahnya melarangnya. Bahkan ayahnya mengganti handphonenya dengan handphone Toji. Tapi untung aja dia menemukan tablet milik ibunya dan Heon bisa menghubunginya ke tablet ibunya. Dengan itu Sekyun bisa terus bantu Heon belajar. Bagi Kim Dokpal kembalinya Heon lah yang terpenting. Lalu Heon meminta Sekyun memanfaatkannya. Dia bertanya apa yang Sekyun gak bisa. Sekyun menjawab gak bisa naik sepeda dan minum alkohol. Heon akan mengajarinya naik sepeda tapi untuk alkohol anak sekolah gak boleh. Lalu Heon bertanya bagaimana bisa Sekyun keluar dari rumahnya. Ternyata Sekyun menggunakan alasan Jae-hoon agar bisa keluar. Karena ayahnya menyukai keluarga Jae-hoon dan menyuruhnya belajar dengan Jae-hoon. Dan sepulangnya belajar, Sekyun menemui Heon. Terlihat Heon sedang bermain sepak bola bersama teman-temannya. Lalu Jae-hoon dan Sekyun lewat. Jae-hoon gibahin tentang perubahan Heon yang jadi jago basket, bola, bahkan gabung ke grup Jaemin setelah dipukulinya. Tiba-tiba Sekyun mempraktekkan cara memukul dan berkata, 있어서 네 머릿속에 있는 쓰레기 같은 생각이 싹 사라져. Lalu terlihat temannya Heon melihat Sekyun yang sekarang bergaul dengan Jae-hoon dan mengira Heon sedang bertengkar dengannya. Lalu temannya menimpali. Benar juga ucapannya ya. Kemudian Heon melihat si rambut pirang and the gang dan mengikutinya dan menegur mereka karena masih merokok. Kemudian Heon menanyakan Jaemin, si pirang hampir aja keceplosan, nyari dia juga. Di kelas Heon mencoba menghubungi Jaemin. Tiba-tiba temannya cewek menawarinya untuk dirias karena ada pemotretan dan bisa mengkeriting rambut dan memoleskan make up ke wajahnya. Lalu Heon menimpali, pria tampan gak perlu filter. Di sini terlihat mereka lagi main tebak-tebakan dan jawaban benar diborong Heon semuanya. Padahal pertanyaan itu adalah pertanyaan jadul sampai temannya berkata, apakah Heon bapak-bapak? Di sesi pemotretan Heon tegang banget. 손가락을 살짝 모으면서 이렇게 이게 안 돼?
뭐 안 되면 할 수 없고 그냥 학생이 Bahkan temannya sampai bilang gayanya seperti gangster. Setelah pemotretannya selesai, dia juga melihat si rambut biru dan si pirang juga ikut pemotretan, tapi dia nggak lihat Jaemin. Terus dia bertanya sama temannya, kali aja tahu, dan temannya itu tahu bahwa Jaemin sekarang bekerja di toko Toserba di Changsingdong. Langsung aja Heon menghubungi Jaemin. Lalu Heon nyamperin langsung ke tempat Jaemin kerja. Di sini Jaemin mengatakan teman-temannya nyari dia untuk diserahkan ke geng Doso. Dan dia dipecat di kerjaannya paruh waktunya sebelumnya dan gak bisa sekolah. Heon meminta Jaemin sekolah lagi dan akan menangani masalah Jaemin dengan caranya. Lalu mengancam Jaemin. Saat ini Sekyun berada di jembatan tempat Heon bundir. Lalu menelpon Heon. Heon langsung tancap gas menemuinya. Saat tiba di lokasi, Sekyun meminta menginap di rumah Heon. Sepertinya suasana hatinya nggak bagus, lalu Heon mengajaknya ke pantai. Bagi burung yang baru lepas dari sangkar, Sekyun sangat senang. Sekyun sangat bersemangat dan nyaman saat bersama Heon, karena bersama Heon dia bisa melakukan apapun. Saat mereka berdua naik kereta menuju ke pantai, di saat Sekyun pergi melihat bar di dalam kereta, Heon melihat Dongso dan si gendut juga berada di sana. Di sini terlihat Heon ngerjain Sekyun, memintanya mencicipi air laut. Bodohnya si Sekyun nurut, ketahuan dikerjain Heon. Sekyun pun mengejar Heon saat dia lari. Sedangkan Dongso dan si gendut memata-matai mereka berdua. Mereka nggak tahu si Heon dah tahu. Melihat Heon dan Sekyun terlihat senang, tertawa lepas tanpa beban pun, mereka jadi pengen. Heon juga ngajarin Sekyun naik sepeda dan lagi-lagi dua penguntit hanya bisa jadi penonton. Di sini terlihat Heon dan Sekyun gak bisa menginap di hotel ataupun motel sekalipun karena mereka masih di bawah umur. Saat tiba di suatu penginapan kecil, awalnya mereka ditolak karena takut ada razia. Akhirnya Heon memakai nama geng Chilsung, tapi penjaganya bilang geng itu udah mati. Si Heon malah membahas hutang penjaga itu pada si King Dokpal dan membahas masalah organ pribadinya, membuat dia menyerahkan kunci penginapan. Lalu datanglah Dongso, si menjaga tua itu langsung mengeluh karena mengira Dokpal menceritakan masalah organ pribadinya pada orang lain. Lalu dia bertanya pada Dongso dan si gendut, apa Dokpal juga memberitahu mereka soal penjaga itu hanya punya satu bola. Dongso dan si gendut ternyata nggak tahu, lalu kenapa Heon bisa tahu itu yang dipikirkan penjaga itu. Di dalam penginapan, Sekyun menginterogasi Heon gimana Heon bisa tahu soal hutang penjaga tadi dengan Kim Dokpal. Apa keluarganya gangster? Apa dia pernah menginap di tempat itu? Heon pun menjawab, dulu dia pernah bekerja di sana. Lalu Heon mendengar pembicaraan si Dongso dan si gendut. Di situ Heon tahu bahwa mereka menguntitnya sampai ke penginapan. Dan saat udah ngibain si Heon lama, si gendut baru sadar ruang itu nggak kedap suara dan bisa terdengar di kamar sebelah. Si gendut berencana akan begadang dan mendengar Heon saat keluar, tapi endingnya tidur juga dia. Hai deh. Si Heon sedang ngobatin jidatnya si Sekyun. Di sini Sekyun mengatakan kenapa jidatnya terluka. Ternyata dia membenturkan kepalanya ke dinding karena kekangan ayahnya. Bahkan antidepresan sudah nggak berfungsi untuknya. Bahkan sampai dia pingsan. Lalu Heon bertanya, sejak kapan Sekyun seperti itu? Dia menjawab sejak lahir, bahkan ketika dia terlambat 5 menit, mejanya berantakan, bajunya kusut, Sekyun selalu mendapatkan hukuman verbal dan fisik yang berat. Sejak saat itu Sekyun berpikir gak boleh menginginkan apapun termasuk teman. Bahkan anjingnya Metong terjepit pintu karenanya. Di saat itulah Sekyun gak bisa menentangnya. Si Heon menimpali dan semenjak bergaul dengannya, Sekyun jadi berani menentang ayahnya. Sekyun berpikir semua akan baik-baik saja asal ayahnya nggak tahu. Dan ternyata Jae-hoong lah yang menjadi mata-mata ayahnya selama ini. Memotret Sekyun diam-diam dan mengirim ke ayahnya. Bahkan ayahnya memasang kamera di kamarnya.
Sekyun memberontak seperti seorang tahanan, lalu dia membenturkan kepalanya saat dia sadar udah berada di jembatan tempat Heon bundir. Sekyun juga berkeinginan menjauhi ayahnya, saking dia udah nggak kuat lagi dengan peraturan ketat dari ayahnya. Lalu kemudian Heon merangkul dan menyarankan dia bicara dengan orang dewasa yang baik saat dia kesulitan seperti dirinya, tapi Sekyun menjawab mereka seumuran. Sampai sekarang Heon belum mengaku bahwa di dalam tubuhnya adalah roh Kim Dokpal. Jadi Heon hanya bisa menjawab bahwa kelahirannya terlambat didaftarkan. Heon juga berkata, jangan menyalahkan ayahmu, dia hanya nggak tahu cara menjalani hidup, yang dia tahu hanya itu cara ngebesarin anaknya. Kim Dokpal pun mulai memasukkan Sekyun dalam catatan tujuannya untuk membantu Sekyun mandiri dari ayahnya. Terlihat diam-diam Heon menyalakan HP Sekyun. Begitu HP itu nyala, ayahnya Sekyun langsung menelponnya karena dia tahu anaknya bersama Heon. Lalu Heon pun bertanya, kenapa nggak nelpon ke Heon? Ayahnya Sekyun menjawab nggak ada urusan dengannya. Ayahnya Sekyun meminta Heon menyerahkan HP-nya dan membangunkan Sekyun, tapi Heon nggak mau dan membiarkan Sekyun tidur. Tapi ayahnya malah ngatain berandal nggak punya hak. Lalu Heon berkata bahwa itu keputusan Sekyun. Heon berkata dia sengaja nelpon ayahnya Sekyun karena Sekyun terlalu takut dengan ayahnya dan apakah itu normal. Dan dia pun berkata Sekyun akan sekolah seperti biasanya dan berbicara pada ayahnya saat pikirannya udah jernih. Lalu ayahnya Sekyun marah dan membanting HP-nya sehingga teleponnya terputus. Terlihat si gendut terbangun dari tidurnya setelah panggilan telepon dari Heon dan menyuruhnya ke lantai 2. Si gendut belum sadar bahwa Heon lah yang menelponnya. Dia kira Kim Dokpal, walau sebenarnya emang dia sih. Lalu dia memberitahu Dongso bahwa bosnya menyuruh mereka ke lantai 2. Lalu Dongso pun bertanya, bos siapa? Apa bos Jilsung? Si gendut menjawab, bos Dokpal. Setibanya di lantai 2, Dongso bertanya kepada Heon gimana dia bisa tahu nomornya si gendut. Si gendut langsung ngegas sambil nanya, sebenarnya kamu putranya bos Dokpal atau siapa sih? Sampai dia berniat tes DNA loh. Sedangkan si Dongso masih mengira Heon penipu dan pura-pura jadi anaknya Kim Dokpal. Dan jika bukan putranya, maka mereka akan menyerahkan Heon pada Lee Min-kyu. Heon pun menanggapi, membahas cedera lutut Dongso sepertinya nggak cukup bikin mereka ngerti. Dia malah mencoba membahas ayahnya si gendut. Tapi si gendut melarang bawa-bawa keluarganya dan mengancamnya. Tapi Heon tetap aja berkata bahwa ayahnya si gendut adalah seorang petani. Dan dia membelikan tanah seluas 2,975 meter persegi agar bisa bertani di sana, tapi malah meninggal karena penyakit kronis tahun lalu. Adiknya yang cacat dikirim ke pusat perawatan rehabilitasi Pelangi, dan bulan lalu Heon udah bayar biaya di perawatan adiknya si gendut. Otomatis si gendut terkejut dong karena biasanya emang Kim Dokpal yang membayarnya. Lalu Heon berkata karena mereka bekerja sama dengan Lee Min-kyu, buat apa Heon membayar biaya adiknya si gendut atas nama Kim Dokpal. Lalu Heon mengatakan Dongso adalah yatim piatu dan mereka bertemu pertama kali saat dia berumur 19 tahun. Teman panti asuhannya menipu $3.000, lalu Kim Dokpal membawanya ke restoran Gambap. Setelah mengatakan semuanya, Heon berharap mereka mengerti, tapi yang mereka tangkap tetap aja Heon adalah anaknya Kim Dokpal dan meminta Heon memanggil mereka paman. Lalu mereka pun makan bersama, disusul Sekyun yang baru juga tiba. Heon dan Sekyun juga berangkat sekolah bersama diantar supir Heon. Setibanya di kelas, Heon mendengar si Pirang and the Gang gibain Jaemin. Kalau mereka nggak nemuin Jaemin, maka mereka akan dibunuh si gendut dan Dongso. Lalu Heon menghampiri mereka, bertanya apakah si gendut dan Dongso nggak nelpon mereka. Si rambut biru pun bertanya gimana bisa Heon kenal mereka. Heon pun menjawab mereka adalah teman dari teman ayahnya. Lalu Heon menelpon si gendut, menyuruhnya menghentikan penangkapan Jaemin dan di loudspeaker dia agar si Pirang and the Gang dengar. Si Pirang pun berkata, bukankah lebih baik Jaemin pergi? Kami merundungmu selama ini juga karena dia. Heon pun malah membalikkan pertanyaan hingga mereka bungkam karena mereka sama aja dengan Jaemin. Lalu Sekyun dan Heon dipanggil gurunya. Ternyata ayahnya Sekyun lah yang menemui mereka. Saat keduanya tiba, ayahnya Sekyun langsung narik kerah ke mejanya si Heon, mengatakan Heon pembawa pengaruh buruk.
Gurunya membela bahwa Heon dan Sekyun saling dekat, tidak membawa pengaruh buruk. Lalu Sekyun mengajak ayahnya bicara empat mata. Di luar ruangan, gurunya menginterogasi Heon. Heon pun berkata apa adanya, sedangkan di dalam ruangan, ayahnya Sekyun akan menerapkan komite kekerasan sekolah untuk Heon. Sekyun langsung pingsan. Di UKS, gurunya berkata bahwa setelah diperiksa perawat, Sekyun mengalami stres. Heon ingin bicara dengan ayahnya Sekyun, tapi dia menolak karena ucapan Heon. Akhirnya dia bersedia bicara. Di sini terlihat mereka sedang membicarakan pola didik anak. Ayahnya Sekyun gak terima atas ucapan Heon. Dia marah bahkan mau mukul Heon. Heon menyuruhnya pulang mengobati traumanya sebelum mengobati Sekyun dan menyingkirkan semua kamera pengintai dan membiarkan Sekyun belajar di sekolah dengan tenang. Terlihat Sekyun baru sadar. Dia melihat Heon dan bertanya di mana ayahnya. Heon menjawab ayahnya pulang. Tentu aja Sekyun heran karena ayahnya bukan tipe pergi begitu aja. Lalu Sekyun pun bertanya apa yang dikatakan Heon pada ayahnya. Heon pun bicara panjang lebar, intinya Sekyun harus membuat ayahnya didengar dan mendengarnya. Tapi sebelum itu, Heon menyuruh Sekyun fokus pada sekolahnya. Jika dia sukses, maka dia bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Kemudian Sekyun mengajak Heon belajar bersama karena sebentar lagi ulangan tengah semester. Tapi Heon mengajaknya makan siang dulu. Saat Heon dan Sekyun baru aja duduk di meja kantin, Jaehoon tiba-tiba duduk di dekat Sekyun dan menawarinya bertemu kakeknya. Tapi Sekyun menolak dan berkata bahwa Jaehoon pengkhianat yang memotretnya dan mengirimnya ke ayahnya. Padahal Jaehoon dapat nilai tinggi karena bantuan Sekyun. Dia malah mengkhianatinya. Lalu Jaehoon berkata karena dia nggak suka sama si Heon. Dan Sekyun menimpali, tapi dia nggak suka dengannya dan menyuruhnya pergi. Terlihat Jaemin bertemu si Pirang and the Gang, lalu mereka mengatakan bahwa bos Dongso adalah pamannya si Heon, yang berarti Heon adalah gangster, dan mereka udah terlanjur berhenti kerja paruh waktu demi menangkap Jaemin agar mereka dapat kerjaan di geng Dongso. Karena mereka sekarang nganggur, jadi mereka ingin menangkap Jaemin dan diserahkan ke bos Dongso demi minta kerjaan. Jaemin kecewa dong dan berkata selama ini dia sengaja menghindari mereka agar nggak mukulin mereka. Karena baginya mereka adalah temannya, tapi karena kata-kata itu dia pun marah dan memukuli mereka satu persatu. Ketika Heon tiba di rumah, dia melihat ibunya mengamuk karena obatnya habis. Setelah dia mencari di apotek, ternyata obat itu berdosis tinggi dan gak ada di apotek. Yang berarti Lee Min-kyung sengaja ngasih obat itu ke dia karena obat itu berefek samping membuat mental rusak jika ia mengkonsumsi ketagihan. Heon meminta Dongso memberitahu di mana Lee Min-kyung. Saat Lee Min-kyung menemui Dongso, mereka mengusirnya dan bertepatan dengan si Pirang and the Gang yang gibahin Heon. Lee Min-kyung pun mendengar gibahan mereka, jadinya dimanfaatin deh sama si Lee Min-kyung. Keesokan harinya, Heon dapat masalah baru di sekolah. Dia difitnah memukuli si Sekyun dan membawanya kabur dan mengajaknya minum minuman keras. Ayahnya Sekyun mempengaruhi para guru dan mengedarkan edaran komite kekerasan sekolah mengenai Heon dan membuat nama Heon buruk di mata teman-temannya sekaligus orang tua mereka. Tak hanya itu, Heon juga mendapat telepon dari polisi atas pengaduan si Pirang and the Gang atas tuduhan perundungan sekolah. Dan semua itu pasti Lee Min-kyung ada ikut campur juga dengan memanfaatkan si Pirang and the Gang.